Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur Engkau begitu baik pada kami. Ajarlah kami pengertian mengenai Bapa yang memelihara kami, yang memberi kami makanan yang dari sorga. Biarlah kami belajar banyak mengenai makanan sorgawi. Biarlah kami percaya banyak mengenai makanan sorgawi ini. Biarlah kami berbuah banyak, bertumbuh menjadi hamba-hamba Allah yang sungguh berguna bagi kerajaan-Mu karena makanan sorgawi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami yang ajaib. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita percaya di dalam Ulangan 8 ayatnya ketiga. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Ayat 4, pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Bapak Ibu, kita belajar pemeliharaan dari Allah, diberi makan oleh Bapa Sorgawi. Umat Israel benar-benar terpelihara, sehingga kalimatnya, pakaiannya tidak menjadi buruk di tubuh mereka, dan kaki mereka tidak menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Bapak Ibu, Nehemia 9 juga mengatakan, ayat 21, 40 tahun lamanya engkau memberikan mereka makan di padang gurun. Mereka tidak berkekurangan, pakaian mereka tidak rusak, dan kaki mereka tidak bengkak. Bapak Ibu perhatikan bahwa pemeliharaan yang diberikan oleh Bapa dengan memberikan makanan sorgawi membuat mereka yang makan tidak kekurangan, pakaian mereka tidak rusak, dan kaki mereka tidak bengkak. Merupakan suatu petunjuk resmi kalau 2-3 saksi, suatu perkara menjadi sah. Nehemia 9 ayat 21 dan Ulangan 8 ayat 3 dan 4 mengatakan tegas, diberi makan oleh Allah, mereka terpelihara dalam segala hal fisik sekalipun ini. Bapak Ibu, mari kita percayakan bahwa Tuhan Maha Kuasa mampu memberikan kepada kita semua kuasa yang ajaib. Kuasa yang benar-benar memberikan kepada kita tidak sama dengan manusia dunia. Ya, kalau kita perhatikan di dalam 1 Raja-Raja, di dalam 1 Raja-Raja 19, kita lihat di ayatnya yang ketiga. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Ayat 4, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Ayat 5, sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ayat 6, ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Ayat 7, tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu ini nanti terlalu jauh bagimu. Ayat 8, maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Bapak Ibu, 1 Raja 19 ayat 8 barusan dikatakan di sana,
ya, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Demikian Bapak Ibu, kita bisa belajar betapa pemberian makanan dari sorga yang kita ketahui, roti yang diberikan bisa memberikan keajaiban, bisa memberikan dampak yang luar biasa pada mereka yang percaya. Ya, kita perhatikan ya, pada kenyataannya Tuhan mau kita percaya. Matius, kita lihat di ayat 11 langsung, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Bahasa Indonesia. Tapi bahasa aslinya, berilah pada kami pada hari ini roti sehari-hari kami. Sehingga roti dari sorga yang diberikan oleh Allah kepada kita minta kepada Bapa, berikanlah kepada kami pada hari ini roti sehari-hari kami, yang kita minta kepada Allah Bapa kita dalam doa ajaran Bapa kami. Dan kita percaya juga mengenai apa yang Tuhan sampaikan dalam Yohanes 6. Dalam Yohanes 6, kita lihat di ayatnya ke-48, Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Ayat 51, Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Sehingga kita bisa percaya di ayat 48, Akulah roti hidup. Tuhan mau kita makan tubuh Kristus, minum darah Yesus, sebagai bagian dari fasilitas sorgawi kepada anak-anak Allah, menerima makanan dari sorga. Tuhan mau seperti Elia dengan makanan dari sorga, bisa berjalan 40 hari 40 malam ke gunung Allah, gunung Horeb. Kita percaya dengan makanan dari sorga, yaitu tubuh dan darah Tuhan Yesus, yang kita percayai benar-benar makanan. Karena kalau kita lihat di ayatnya ke-55, Yohanes 6 tadi, sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Ayat 56, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Ayat 57, sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Tuhan Yesus Maha Baik memberkati kita semua yang percaya. Kita doa. Bapa Surgawi, biarlah karuniamu memberkati kami. Makanan sorgawi memberkati kami. Kuasa sorgawi memberkati semua jemaatmu yang menerima hadiah sorgawi berupa roti hidup yang dari sorga, yaitu tubuh Kristus sendiri. Biarlah kami belajar percaya bahwa Bapa Surgawi benar-benar memberi kami makanan, dan benar-benar makanan yang kami terima dari Bapa memberi kami kuasa sorgawi, hidup layak sorgawi, bisa menuju kepada Engkau ya Allah, gunung sorgawi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima berkat-Mu bagi semua jemaat-Mu untuk kuasa sorgawi mereka oleh makanan sorgawi-Mu, yaitu tubuh dan darah Tuhan Yesus kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bersyukur akan hidupku, akan roti makananku.
Tuhan Yesus, sediakanku mencukupi seluruh hidupku. Oh Bethlehem, Tuhan Yesusku, rumah roti ajaib Bapakku, menyediakan roti surgaku. Bethlehem, oh Bethlehem. Aku bersyukur pada Allahku, Bapa